Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bapak ya kan ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat dari kajian hadis-hadis kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga majelis kita menjadi tanda kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita masuki hadis. Ini pertemuan yang ke-6, tapi hadis kita dalam catatan saya adalah hadis ke-17. Iya, 17. Ya, 17. Saya mohon izin menampilkan layar Bapak Ibu semua. Ini dia hadisnya. Cukup panjang ya hadisnya ya. Ini juga nanti sengaja saya tambahkan dari buku, dari sumber mana saja hadis ini ada, gitu ya. Jadi sengaja saya searching, saya buka buku-buku hadis sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang sumber di mana kita dapatkan hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah azza wa jalla wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an tufrigha fi dalwik fi ina'il mustasqi. Nanti kalau ada yang tidak ada harokatnya boleh ya Pak Bunda ya, diberi harokat Bapak Ibu ya. Wa antalqa akhak wa wajhuka ilaihi mumbassitun. Ya, wa wajhuka ilaihi mumbassitun. Itu kalau dibaca, kalau ada harokatnya lengkap mumbassitun. Wa iyyaka wa isbalar ridai fa innaha minal makhilati wa la yuhibbuha Allah ta'ala wala yuhibbuha Allah ta'ala wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laysa fik fala tu'ayyiruhu bi amrin huwa fihi wa da'hu yakunu wabaluhu alayhi wa ajruhu lak wa la tasubbanna ahada. Itu Bapak Ibu. Panjang ya hadisnya ya. Iya, ini biasanya nggak sepanjang ini hadisnya. Saya akan coba sebelum kita dalami kata per kata, saya akan coba terjemahkan agak panjang kalimat per kalimat. Nanti Bapak Ibu boleh mengikuti ya. Sambil kita belajar tarjamah. Ittaqillah maknanya bertakwalah kepada Allah. Bisa juga takutlah kepada Allah. Karena sesungguhnya kata ittaqa yattaqi bisa artinya bertakwa, bisa artinya takut. Ya. Tergantung konteks kalimatnya sih, gitu ya. Misalkan surah An-Nisa ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihi dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah falyattaqullah. Gitu ya. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamr. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamr. Di situ artinya tentu bukan bertakwalah tetapi jauhilah. Ya, takutlah engkau dengan siksa api neraka meskipun dengan satu butir kurma. Walau bisyiqqi tamr. Satu bongkahan kurma. Jadi kata ittaqillah bisa artinya takut, bisa artinya bertakwa. Tergantung konteksnya. Nah, kata ini ittaqillah azza wa jalla, bertakwalah kalian kepada Allah azza. Nah, fi'il ya Bapak Ibu. Fi'il itu. Itu Kak fi'il madhi. Azza.
wa jalla. Tapi terjemahannya azza yang maha perkasa, bisa juga yang maha mulia, wa jalla dan maha agung. Ya, jadi kalau azza wa jalla itu bukan sifat, mesti terjemahnya sifat, tapi kata aslinya dia itu fi'il madhi. Wala tahqironna, jangan sekali-kali engkau mengejek, kalau sudah hakir al-haqr itu ngejek, meremehkan, mengejek. Itu dari mana kata-kata jangan sekali-kali? Itu karena ada nun tasydid di belakangnya, Bapak Ibu. Nun tasydid itu dalam bahasa qawaidul gharabiyah namanya nunut taukid. Kalau pakai tasydid namanya ats-tsaqilah, maka itu lebih kuat lagi penekanannya. Jangan sekali-kali engkau menghina, meremehkan minal ma'ruf, kebaikan, syai'an, sedikit pun. Jangan pernah kau remehkan kebaikan sedikit pun. Pernah saya jelaskan mungkin di dalam majelis kita, suatu saat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Bapak Ibu tahu di mana beliau menuliskan kitab Ihya Ulumuddin? Dalam riwayat sejarah, beliau menuliskan kitab Ihya Ulumuddin itu di menara di Masjidil Aqsa di Palestina. Itu buku fenomenal ya, buku yang menjadi istilahnya referensi untuk orang yang belajar tasawuf, itu namanya buku Ihya Ulumuddin. Kalau orang-orang belajar tasawuf biasanya merujuknya kepada buku Ihya. Itu satu saat diceritakan dia tertidur di dalam tidurnya, ya kemudian dibawa oleh dua makhluk yang dia tidak kenal, dipapah kanan kirinya, lalu pergi ke suatu tempat yang nikmat sekali. Lalu kemudian ditanya nih, Al-Imam Al-Ghazali tanya dalam mimpinya, kira-kira wahai Al-Ghazali, apa yang menyebabkanmu masuk ke tempat yang nikmat ini? Maka Al-Ghazali kemudian menyebutkan tahajudnya, menyebutkan karya-karya besarnya, menyebutkan segala macam yang orang tahu lah. Bagaimana beliau itu seorang yang sufi ya, dekat pada Allah. Tapi kira-kira malaikat, orang yang berada di itu bukan itu. Apa yang dilakukan diingatkan oleh malaikat itu? Pernahkah engkau teringat suatu saat engkau sedang menulis Ihya, lalu satu ekor lalat masuk ke dalam tempat tintamu? Bapak Ibu, kalau orang dulu itu kalau nulis itu pakai itu ya, nggak kayak pulpen sekarang kita tinggal pakai dia tulis gitu ya. Dulu itu tempel ya, pel, terus nulis di atas kertas, pel, tintanya kan begitu ya, gitu ya. Nah, engkau melihat seekor lalat terjerembab di tintamu, lalu engkau dengan penuh kasih sayang angkat lalat itu lalu terbangkannya sehingga selamat. Itulah yang menyebabkanmu engkau masuk ke sini. Artinya Bapak yang muliakan, amalan yang ringan saja, yang mungkin manusia nggak pernah sebut-sebut, nggak ingat, apa bangganya kalau kita mengatakan kepada orang, oh saya hari ini menyelamatkan lalat loh. Nggak mungkin ya. Wala tahqironna minal ma'ruf syai'an, jangan kau remehkan perbuatannya kecil, yang menurut kita itu tidak ada apa-apanya, tapi ternyata itu luar biasa. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, Allah itu menyembunyikan ridhonya. Allah menyembunyikan ridhonya. Kita nggak tahu amalan kita itu diridhoi Allah tidak. Sengaja Allah rahasiakan. Supaya kita selalu berusaha dalam setiap amalan kita itu cari ridhonya Allah. Maka jangan engkau anggap remeh perbuatan yang kecil, boleh jadi di situ ridhonya Allah. Jangan engkau remehkan seseorang yang dalam pandanganmu itu lusuh, dekil, jelek, hitam, boleh jadi dia wali Allah. Jangan kau remehkan, kau bersedekah dengan angka yang kecil, kalau boleh jadi yang kecil itu dari ridhonya Allah. Kenapa? Ketika kita bersedekah dengan angka yang kecil, gitu, boleh jadi kita tidak mengingat-ingatnya. Tapi ketika bersedekah dapat yang besar, kadang-kadang kita perlu diingat, bukan saya kan dulu pernah bersedekah. Artinya apa? Lalu jangan menggambil itu menjadi dasar. Artinya kalau yang kecil saja,
itu bisa memberikan, bisa datangnya ridho Allah karena tidak diingat-ingatnya, maka apalagi yang besar tapi nggak diingat-ingat, kira-kira gitu maksudnya. Kalau beramal soleh yang kecil saja akan datangnya ridho Allah karena dia saking polosnya, saking plongnya hatinya, apalagi kalau banyak, kalau besar. Kira-kira gitu. Jadi dalil tadi jangan dikatakan kalau gitu saya bersedekah dikit-dikit aja lah. Bukan gitu. Kalau gitu saya beribadah yang kecil-kecil aja, bukan begitu. Jadi kalau yang kecil saja ikhlas, apalagi yang besar. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi Al-Ghazali tadi diingatkan, oh seremeh itu, kira-kira ya. Nah, seremeh itu, apalagi yang besar. Walau antufrigh min dalwika fi na'il mustaqim, meskipun engkau hanya menuangkan air di tempat embernya orang yang sedang cari air. Ada kolam, gitu ya, ada kolam, terus nimba air, terus airnya kita tuang tuh orang yang sedang itu butuh air di embernya, itu ma'ruf. Nah, Bapak yang muliakan, ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu secara bahasa nanti dia kenal. Tapi ma'ruf adalah istilah untuk kebaikan. Itu namanya ma'ruf. Makanya bilang amar ma'ruf, nahi mungkar. Kenapa bukan amal khair? Amar khair, nahi maksiat. Amar ma'ruf. Sebab ma'ruf itu kebaikan yang orang tanpa harus menggunakan standar agama, orang tahu itu baik. Itu namanya ma'ruf. Gitu ya. Tidak perlu pakai standar agama, orang tahu ini ma'ruf. Nolong orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang mau menyeberang, orang tua, siapapun orangnya, agama pun apa dia dasarnya itu kebaikan gitu. Dimanapun tempatnya dasarnya itu baik, maka itu namanya ma'ruf. Gitu. Jadi ma'ruf itu sesuatu kebaikan yang alat ukurnya pemahaman manusia umumnya udah cukup itu. Satu orang, ya. Mengarahkan orang yang tersesat, gitu ya. Udah banyak. Oke, itu dia. Jadi sederhana, ma'ruf itu tadi tuh ukuran-ukuran kebaikan yang menurut logika manusia secara umum bisa dipahami. Beda dengan khair. Ya, kalau khair, apalagi bir. Al-birru itu kebaikan yang disengaja. Kalau khair bisa sengaja, nggak sengaja. Makanya orang bilang kalau berbakti kepada orang tua, birrul walidain, bukan khairul walidain. Kenapa? Karena berbuat baik sama orang tua jangan sampai nggak sengaja. Saya kok nggak sengaja ya berbuat baik sama orang tua. Itu harus disengaja. Maka birrun, kebaikan yang disengaja itu namanya bir. Kalau khair bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Lebih umum. Kalau ma'ruf yang ukurannya adalah apa tuh? Alat ukur akal manusia. Gitu ya. Tuh Bapak Ibu. Ya. Jadi istilah-istilah dalam agama itu banyak. Ma'ruf, khair, salihat, ya, amal saleh kan gitu ya. Gitu ya. Albir. Lanjut. Walau antufriq fi dalwi ina'il mustasqi. Wantal qawajhok, dan engkau sampaikan, engkau berikan akhoka, kau berjumpa, kalau kau berjumpa akhoka, saudaramu, wajhuka, dan wajahmu ilaihi, kepadanya, mumbasitun, mekar, gitu ya. Makanya orang kalau simbolnya orang senyum apa tuh, dibuka ya mulutnya ya, gitu ya, itu. Di wajahmu kepadanya mekar, artinya Pak bahagia, senang. Itu ma'ruf loh Bapak Ibu, itu kebaikan itu. Ketemu orang senyum itu kebaikan. Kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal sekalipun. Apalagi kepada yang dikenal, yang nggak dikenal aja kebaikan itu. Jadi apa? Wajah dalam hadis lain kan mengatakan apa tuh? Tabassumuka fi wajhi akhika hiyalaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Emang ini sedekah, kebaikan. Wa iyyaka, dan hati-hatilah olehmu, wa isbal. Isbal itu artinya melebar, apa tuh, memanjangkan. Arida, rida, tutup pakaian lah gampangnya, pakaian.
gamis atau sejenisnya kan gitu, abaya kan namanya yang dipakai orang pakaian itu. Isbal sampai ngesek-ngesek apa namanya tanah tuh. Lantai itu. Berlebihan gitu. Setengah meter atau sampai apa ya pokoknya itu tanah itu disapuin semuanya. Fainaha minal makhilati karena itu termasuk daripada kesombongan. Makhilat itu kesombongan. Wala yuhibbuhallahu dan itu enggak dicintai oleh Allah. Bermegah-megahan, apa nama itu nonjol-nonjolkan kalau dia itu ini dan itu dari sisi pakaian. Wa ini imru'un dan jika ini jika imru'un seseorang syatamaka mengejekmu wa ayyaraka mengungkapkan aibmu, membuka aibmu, menghina, bi amrin laisa fika dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Orang mengejek kita pada sesuatu yang kita tidak ada. Misalkan orang ngomong, mohon maaf itu ya, anak-anak tuh ngomong, misalnya, oh dasar peang, anak-anak tuh ya, peang. Padahal enggak peang. Kan gitu ya, gitu. Pokoknya hinaan yang objek hinaannya itu, materi hinaannya itu enggak ada sama kita tuh. Fala tu'ayyirhu maka engkau jangan balas itu mengejek, mencari-cari kelemahan, mencari-cari kelemahannya. Jangan mengejeknya. Bi amrin huwa fihi pada sesuatu yang ada padanya. Orang ngejek kita gundul, padahal kita enggak gundul. Terus kita ngejek orang itu gundul beneran orang kepalanya, dasar gundul, oh, gitu ya. Misalkan begitu. Maka hadis tadi mengatakan jika ada orang mengejekmu dengan sesuatu yang enggak ada pada dirimu, jangan kau ejek padanya meskipun itu ada pada dirinya. Nah, kalau kita kadang-kadang ngomong kan gitu ya, kamu jangan ejek dia, itu kan beneran sih ada sih. Kan justru kalau ada pun jangan diejek. Wada'hu dan tinggalkanlah itu. Yakunu wabaluhu alaihi, keburukannya bagi dirinya. Gitu. Kalau dia ngejek sesuatu yang tidak ada kenyataannya padamu, maka keburukannya baginya. Wa ajruhu laka, pahalanya untukmu. Wala tasubanna ahadan, jangan sekali-kali engkau ngejek orang lain. Tuh, gitu tuh. Pesannya panjang ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pahami ya. Ini sudah ada artinya. Jadi hadis tadi ada pada Musnad Abi Dawud, ada belum furadnya Imam Bukhari, ada Musnad Ahmad, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sunan Al-Kubra, Sunan Kubronya Al-Baihaqi dengan nomor hadisnya masing-masing. Banyak ditemukan dalam berbagai kitab hadis. Sekarang artinya nih, ya. Itaqi tadi artinya apa itaqi? Bertakwalah. Ini jenisnya. Fil amr. Amr. Iya, bertakwalah. Filnya filmal. Fil amr ya, bukan fil mati. Amr ya, Pak? Iya, fil amr. Itu lafaz jalalah ya. Jalalah. Lafzul jalalah. Azza, tadi apa artinya? Maha perkasa. Atau maha mulia. Ini isim atau Fi'il madhi ya, Ustaz? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Betul, fi'il madhi. Itu kalimat yang sama ada pada azza wa jalla nih. Sama jadi azza wa jalla. Azza wa jalla. Iya. Cuma artinya kalau azza wa jalla di sini artinya maha agung.
Wawunya dan. Ja, Ini Oh. huruf atap, namanya huruf ataf ya, Bu. ataf. Atof, betul. Jadi wa ingat wa, nah itu huruf atof. Ini juga nih atof nih. Ini atof. Ini ketemu wa lagi nih. Oh, ini bukan wa-nya. Lanjut dulu ke atas dulu. La. La nahi. Janganlah. Janganlah, boleh, janganlah. Huruf apa isim? Huruf Huruf. Hurufnya apa? nahi ya, Ustaz. Iya, nahi bener, Ibu. Nahi, larangan. Nahi. Bu nyebutnya nahi boleh, nahiyah boleh ya? Nahi. Nahi. Ya. Ya, nahi boleh atau lam an-nahiyah boleh. Tahkir apa tahkir? Mengejek. Mengejek. Ilmu dore. Mengejek. Fi'il. Fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Mudore. Mudhari. Ya. Nun tasdidnya apa ini? Nun Nun tasdidnya Tadi ini ya, lupa. nun tasdid itu artinya benar-benar. Taukid. Ini nun huruf taukid. Non taukid Nah. ya. Lupa. benar, huruf taukid. Taukid. Min. Jar. Jar. Dari. Huruf. Dari. Huruf Nah, jar. kenapa kalau di situ, nah ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau ada Dari. lam begini, ada lam, janganlah kamu didik, ada mina, Benar. ada minnya, Nah. itu biasanya itu keterangan Bapak Ibu. Oh, Karena Hal. yaitu. ya itu artinya. Jadi kalau terjemahkan tadi itu gini nih. Wala tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau ejek ya. Apa yang kau ejek? Yaitu kebaikan. Kebaikan. Jangan kau ejek kebaikan. Syai'an, sedikit pun. Sesuatu. Ya, huruf jar. Ma'ruf, kebaikan. Isim. Isim. Ma'rifat. Ya, ma'rifat. Zakat. Kalau syai'an, Isim. Sesuatu. Sesuatu. Isim. isim ya. Iya. Isim. Mufrad. Mufrad, tunggal. Wa, nah di sini Atau. artinya bukan. Sedangkan sedangkan walau meskipun jadi wanya di sini tidak diterjemahkan ya. Walau itu satu kata di sini. Wawunya wawu tidak diterjemahkan. Jika tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Ini huruf. Atau Itu ya. Atau. Istinaf. istisna. Istisnaf. Istinaf. Istisnaf. Pembuka. Iya, jadi istinaf itu permulaan. Lau. Huruf. Atau. Sekiranya atau jika ya bisa, Ustaz. Jika boleh. Meskipun. Meskipun. Ini huruf ya. Huruf. Iya. Huruf atau juga ya, Ustaz? Tamani. Taman itu artinya ya tadi itu seakan-akan seandainya. Iya. Bisa dibilang huruf isyarah loh, Ustaz. Huruf apa?
Isyarat. Oh, syarat. Di Dua sini syarat. kita tidak Syartu. bermakna syarat, iya. Syarat. Ya, Syarat tidak tuh. bermakna. Jadi tergantung benar. Jadi lau itu lihat kalau kalimatnya ada sebab akibat baru dia syarat ya, Bu. Oh iya. An Oh, temani di sini. ya, meskipun seandainya pun kan gitu ya. Seandainya pun. Antum itu akan huruf nasab. Nasab ya. Nasab. Ya. Menasabkan. Betul. Nah, tufrid itu apa? Menuang, Iya. menuangkan. Menuangkan. Oh, faraqah. Ya faraqah kan kosong. Fi'il. Tufrid Fi'il Fi'il. mudhari. Mudhari. mudhari benar. Min Harfu dari Dari. Dari huruf Huruf. jarnya. jar. Dalwi Dalam. Daun. Apa ya? ber Daun. Isim. Ember. isim muzakkar. Ka. Ka Kamu. Kamu. atau Isim. Domir. 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 Isim dulu nih, Bun. Isim Oh, isim. domir. Isim domir ya. Iya, iya. Fi Fi. Dari. Di dalam ya. dalam di dalam huruf jar. huruf jar. Huruf. Jar. Inai Isim. Inna. artinya dulu nih Iya, tempat. iya. Ya. Isim. Isim. Isim mufrad. Mufrad. Apa bedanya di sini bahwa inai itu isim? Ada fi sebelumnya huruf jar. Kasrah. Iya, kasro. Inai, Boleh. Kasro. Atau Didahului huruf karena jar. Jarnya di depan. Jadi ibu kalau ada huruf jar mesti setelahnya isim ya. Isim majrur. Ya, Iya. benar. Iya. Al-mustasfi. Apa tadi? Ya. Is. eh, Yustasqi. Yang air. mencari. Yang Isim. mencari Air. isim. 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 Sifat. 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 Oh, isim. Yang mencari air. Wa. Nah, sama nih dan. Dan atau Dan berarti huruf ya? Huruf. atau Terus Atau. an sama nih an. an. An akan. Akan Huruf apa? Huruf. nasab. Nasab. Huruf nasab. Talqa. Lakia ya. Bertemu ya, Ustaz? Wadah ya. Iya. Menemukan. Menemui. Menemui. Talqa. Kayaknya menemui sama menemukan agak dikit beda ya. Kalau menemui orang, kalau menemukan barang. Menemui. Barang benar. Ya. Fi'il. Fi'il mudhari. Apabila engkau menemukan adikmu, Menemui. menemui. Kehilangan berarti Ustaz adiknya. Terus fi'il ya? Fi'il mudhari. 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 Akho. Saudara. Saudara. Isim. Isim. Mudzakkar. Zat. Muzakkar. Muzakkar. Kalau muannas apa Bapak Ibu? Ukhti. Ukti. Ya. Oh, nyebutnya sih sebenarnya jangan ukti, uktun. Oh, iya, Ustaz. Ukti saudaraku. Iya, ukti itu dari kata-kata uktun. So, kalau uktun doang dia artinya umum. Kalau ukti itu saudara saya. Oh iya. Kakakmu.
Isim domir. Ha. Kamu. Kamu Isim. Isim isim domir. domir. Isim domir. Isimnya domir. Wa ini sedangkan. Sedangkan. Kalau wawu sedangkan artinya di sini isim huruf tapi namanya Harfu hal. Hal. hal ya. Hal. Hal. Hal Keadaan. hal. Keadaan. 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 Wa juga wajhun. Wajhun apa wajhun? Wajah. 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 Isim Isim. atau fi'il? Isim. Isim. Mufrad. Muannas. Mufrad. Muzakkar. Mufrad muzakkar. Bukan tak itu. Bukan tak ya. Jadi ini bukan ta marbuto tapi ha. Iya. Ha. Kamu Kamu. Terus isim domir. Isim domir. ila Kepada Kepada. pada huruf Huruf harfu jar. jar. Nah. Hi nya Ya. nya. ya. Isim domir. Isim domir. Munbasit. Isim. Munbasit. Isim Domir. domir. Munbasit. Mumbasitun. Artinya mumbas itu terbuka, Basit. lebar, lebar, Oh. terbuka. Lebar. Terbuka. Isim. Isim sifat ya. Betul, ini isim Sifat. sifat. Maksudnya Isim. lebar terbuka maksudnya Isim dulu, Ustaz. oh iya nih sifatnya udah. Lebar, kalau wajah lebar, wajah terbuka berarti senyum. Kalau wajahnya keplinset berarti enggak senyum. Asem. Iya. Wa iyaka dan Iya, Kak. Iya. huruf ataf ya. Ya, atau Iya Iya. Eh, Domir. wahai ya. hanya hanya kepadanya ya. Hanya kepada. di Hanya. sini oh ini salah Bapak Ibu. Ini harusnya digandeng. Digabung ya, Iyaka, Pak Ustadz? salahnya. Wa iya. Iya. Ya, jadi iyaka Iyaka. bukan domir ya, kayaknya bukan domir. Iyaka itu digabung jadi satu Hanya- Bapak Ibu. Hanya kepadamu ya, Ustadz? Artinya Kepada- awas. Iya, bukan. Apa? Awas. Oh, awas. Hati. Oh, Jadi itu bukan iya terus dengan K ya. Iya karena butuh beda. Ibu. Itu hanya kepadamu. Ini nggak pakai tasdid ya, Ustaz. Pakai Oke. sama persis. Konteksnya yang beda ya. Iya. Apa bedanya? Ini boleh kasih tahu ya Bu ya. Kalau Ini setelah huruf. ada iya ada wawunya. oh, Hmm. setelah iyanya ya, Ustadz ya? Ada iya terus Karena ada iya ada wawunya. waw, Nah, jadi itu artinya awas atau hati-hati. Itu berarti dia Huruf nida ya. iya benar. Kalau ada iyaka, iyahum, iyaki, terus ada wawunya, berarti itu arti awas atau hati-hati. Oh, Namanya huruf tanbih. oh, Oh, tanbih. Perhatian. Iya kah? Bukan iyaka, bukan iya dengan K ya Bapak Ibu. Tapi iyaka itu satu. Ya, oh. Satu kata. Ya. Jadi kalau kalian baca begini, hati-hatilah dengan dusta. Apa bahasa Arabnya? Tanbih.
Hati-hati dengan dusta. Iya kawal kadzib. Wa dan. Iya, ada di situ wanya itu bukan dan. Apa Jadi tuh, itu diterjemahkan. Iya. Oh, Jadi kalau mau terjemahkan terhadap. oh, Terhadap. Iya kawal kalba. terhadap Oh, anjing. Hati-hati terhadap terhadap. hatimu. Anjing. Hati-hati. Hati-hatilah terhadap anjing. Nah, betul. Iya kawasarik. Apa? Sarik. Hati-hati di jalan. Jalan. Hati-hatilah. Itu total. Kok terhadap jalan ya? Sarik, Pak. Bukan Oh, Hati-hati sarik. dengan pencuri. Pencuri. Bukan. Oh, sarik itu pencuri. Pencuri. Oh. Sarik. Wasariku wasariqatu. Iya wal khianah. hati-hatilah terhadap pengkhianat. Hati dengan pengkhianat. Hati-hati dengan pengkhianatan. Iyaka wan nauma ba'da subhi. tidur Hati-hatilah sesudah terhadap tidur. tidur setelah sesudah subuh. Setelah subuh. Subuh. Kenapa? Banyak Takut penyakit. kenakan. Oh, kelamaan. Kata Kebablasan. Nabi kalau tidur habis subuh itu Bapak Ibu, kata hadis Nabi itu yurithul faqr. Yurithul faqr. An-naumu ba'da subhi yurithul faqr. Tidur habis subuh itu mewariskan kefakiran. Kalau sakit gimana, Ustaz? Males. Ya iyalah, ini kan bicaranya umum lah. Hari-hari tidur, hari habis tidur, ayo. Jadi Ada kalau yang dibilang gini, Ustaz, sakit, tidur pagi-pagi, betul. tidurnya orang sakit. Nah iya. Oh gitu. Orang sakit aja baiknya nanti tidur habis subuh. Ya mau zikir kayak mau apa. Kencingin Apa setan. tidurnya Sakit dimulai ya. jadi males. Suruh. Ya, Ustaz jadi setelah kencingin subuh. setan, Ustaz. Setan boleh di ini ada setan kencing gitu ya, gitu ya. Emang tahu. Habis setannya banyak minum tuh berarti Pak Ardi. Ya itu ada orang bilang begitu ya. Tapi memang ada hadis Nabi sih, gitu kan, balahu fi udhunaihi, gitu ya. Kata Nabi begitu. Orang yang cara setan mengganggu orang itu kalau adzan lagi berkumandang, setan mengencingi telinganya. Jadi mau bangun ya. Supaya telinganya seakan-akan nggak dengar adzan. Sumbat. Itu sumbat itu. Itu iyaka terhadap. Ini huruf ya Bapak Ibu? Iya, Ustaz. Huruf. Terhadap. Nah, ini kalimatnya hurufnya nih wa iyaka wa itu nggak jelas nih hurufnya, huruf zaidah tambahan. Zaidah tambahan ya, Ustaz. Jadi kalau ada iyaka yang artinya awas, hati-hati, itu mesti diikuti apa? Huruf apa? Waw. Wow. Kalau iyakanya nggak ada wawunya, Bapak Ibu, Hanya kepadamu. iya, itu artinya hanya kepada. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada. Iya, karena Abu. Isbal apa isbal? Menjulurkan, Menjulurkan. memanjangkan. Fiil ya. Ini isim. Isim. Isimnya namanya masdar. Oh, masdar. Si masdar. Masdar apa namanya? Kiasi. Masdar iya kiasi, benar tuh masdar kiasi. Disebutnya masdar nama orang, bukan ya? Arida parida, selendang. Selendang, terus apa sih kalau ini? Rida itu penutup kain. Selendang, kain penutup. Ya, kalau orang Arab tuh Bapak Ibu
Lihat nggak orang Arab itu kalau yang laki-laki itu Oh yang iya. baju terus di luarnya ada itu kayak jubah itu. Ya, Baik. yang nempel di baju tuh. Ya, ada pakai Iya, iya. gamis. Iya, ya, Ustaz. Terus kemudian di luarnya yang nggak ada kancingnya tapi itu tuh sampai ke bawah tuh. Kayak jubah ya, Pak Ustaz? Itu rida. Jubah. Bukan ya? Nah, kayak jubah betul. Tapi yang tipis itu biasa dipakai orang tuh ya. Iya, iya. Laki-laki biasanya. Perempuan juga ada gitu. Perempuan juga sama kan? Ada. Ustaz. Laki-laki imam-imam biasanya tuh kan gitu tuh. Udah pakai gamis dalamannya, terus luarnya pakai kayak jaket tapi tipis ya ke bawah tuh. Itu rida. Perempuan blazer. Oh, blazer ya. Blazer bukan merek mobil. Maksudnya menjulurkan itu gimana, Ustaz? Nah, menjulurkan Memanjangkan. itu terutama bagi laki-laki itu tidak boleh apa namanya, kalau dalam ada secara khusus hadisnya itu kan tidak boleh menjulurkan di atas di bawah mata kaki ya. Tapi memanjangkan kemudian ke ada bawah. yang apa namanya? Iya, memanjangkan ke bawah, bener ya. Makanya menjulurkan kali tadi ya, menjulurkan. Iya. Nyapu lantai. Iya tuh. Jadi isbal itu apa namanya, memanjangkan, menjulurkan ke bawah tuh. Terus tuh. Jadi itu kenapa? Karena kalau dari konon katanya dari tradisinya orang itu dianggap apa namanya itu berwibawa gitu ya dulu itu. Sombong, Orang Ustaz, ya. kaya, orang itu terhormat, bangga itu kalau pakaian biasa, kalau pakai itu gawer-gawer tuh di tanah tuh orang. Maka ada pendapat di kalangan kaum muslimin Indonesia ini ada yang sama sekali kan laki-laki ya, laki-laki itu di atas mata kaki ya. Celana ya, ngatung tuh ya. Jingkrang. Mata kaki. Sarung ya. Tapi ada hadisnya seperti hadis ini, minal makhilah, kesombongan. Jadi karena ada sebabnya itu, sebagian ulama mengatakan, iya kalau enggak karena sombong, tidak apa-apa. Sebagian kita, masyarakat kita pakai celana sampai bawah mata kaki itu karena keumuman atau karena kesombongan? Keumuman. Kepanjangan. Umum ya. Itu artinya orang tidak menunjukkan bahwa orang pakai celana di bawah mata kaki bukan artinya bahwa dia tanda supaya disebut itu kan, bukan ya. Itu. Nah itu maka ulama mengatakan kalau bukan karena niat sombong enggak masalah. Tapi kalau bapak-bapak mau nih seperti itu karena mengikuti Nabi, maka itu benar. Tapi kalau mau memotong celananya di atas mata kaki, tapi hadir sombong, sama dosa juga. Gitu ya. Yang wajar-wajar aja. Iya, saya mah celananya lihat tuh di bawah lutut, tuh ngatung tuh, kagak di bawah ini. Tapi niatnya sombong, ya dosa juga sama. Kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia mengikuti itu karena mengikuti petunjuk Nabi, maka berpahala. Apa saja dilakukan karena mengikuti petunjuk Nabi berpahala. Tapi kalau apa saja mengikuti petunjuk melakukan sesuatu tapi karena tren, nah itu nggak berpahala. Wah, trennya lagi begini nih, nah itu nggak berpahala. Jenggot dipanjangin, kenapa? Lagi tren, ya lagi tren, dapatnya tren doang. Gitu, nggak berpahala. Gitu tuh. Ternyata sekarang bapak-bapak yang muliakan nih, anak yang pakai apa namanya tren, coba aja lihat. Trennya celana sekarang itu pakai karet di atas mata kaki. Maka niatnya diluruskan. Diluruskan. Arida Isim. Arida. Isim. Mufrad. Ini huruf pembuka, tidak diterjemahkan. Fa. Huruf. Terjemahkan. Ini huruf. Huruf atau. Ya,
Namanya kalau terjemahkan namanya istinaf. Apa namanya? Istisna. Oh, bukan istinaf. Iya, istinaf. Kalau istisna itu pengecualian. Inna. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Itu apa namanya? Huruf Nasab. nasab. Taukid. Bisa taukid nggak? Oh ya, taukid. Keduanya taukid dan nasab. Jadi kita ketemu inna, Bapak Ibu itu nasab dan taukid. Nah, nya. Bakhilah, kesombongan. Sim, Manas. wala yuhibbuha dan huruf apa namanya? Atau Dan atau aja Bapak Ibu namanya. Huruf kata sambung. La, jangan. La, jangan. Oh, tidak di sini. Tidak. Dan Huruf. tidak. Huruf apa namanya? Nafi. Nafi. Kalau tidak nafi, kalau jangan Kalau jangan nahyi. yuhibbu dicintai. Cintai. Apa? Ibu mudhari. Hanya Ya. nya. Isim Domir. Domir. Ta'ala. Oh, ta'ala apa itu ta'ala? Ta'ala. Ta'ala itu yang maha tinggi. Ini apa? Fi'il. Mudhari. Oh, madi ya Ustaz. Fil apa Pak Ardi? Bukan yang mudhari. Ada tak. Seperti ta'ala, tabaroka itu madi tuh. Madi ya. Iya. Dia bukan mudharakah. Betul. Wa ini mru'un, wanya Dan Huruf. Dan Atau dan sungguh. huruf atau Dan ini sesungguhnya. jika Jika ya. kalau bukan ina Pak Hadi, jika Jika. ya. Huruf. Jika. Huruf syarat. syarat. Oh. Jika itu syarat. Syarat. Imru'un. Imru'un. Apa imru'un? Seseorang. 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 Isim. Isim mudhak. Muzakkar. Kalau perempuan apa? Muannas. Imru'un laki-laki, kalau perempuan imro'atun. Imra'atun. Iya, imro'atun. Syatama. Apa syatama itu kalau apa ngejek keras itu namanya apa? Syatama. Bentak, ngejek apa? Mencaci. Mencaci. Ini fi'il. Fi'il. Madi. Madi. Kamu. Sim domir. Domi. Wa. Dan huruf. Kopi. Ya. Ayyaroka. Ngejek. Ngejek ya. Ya ngecek. Madi. Madi. Kamu. Kamu. Isim dhamir. Bi huruf.
Dengan Oh. Dengan. jar. Dengan Pada. Oh, apa nih? Jar. 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 Amrin. Dengan. Seorang. Satu. Sesuatu. Satu. Satu. Imro'un. Hal. Isim. Isim. Mufrad. 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 Laisa fika. Laisa. Laisa. Tidak. Bukan. Tidak Fi'il ya. Bukankah? Isim fi'il. Nah, ini apa nih laisa? Fi'il. Fi'il. Fi'il madhi. Kana. Ya, Fi. teman-temannya kana benar. Fi. Di dalam. Harfu jarin. Fi dalam. Dalam. Huruf. Huruf Ya. jar. Jar. Ha. Kamu. 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 Isim domir. Isim. Sim. Domir. Fa. Fa harfu syartin. Maka. Maka. Huruf namanya maka. Namanya huruf. Nah ini baru Jawab bisa. Harfu syartin. huruf rabit. Rabitah. Robit. Rafid. Robit. Robit. Pengingat Robitah. atau Jawab penanda. syarat. Penanda. Penanda apa? Bahwa setelahnya berarti jawab syarat. Oh. La. Huruf tidak. Huruf apa namanya? Huruf Tidak. nahi. Nahi. Harfu nahi. Nahi. Iya. Ta'ir. Air. Tu'air. Air. 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 Ngejek. Fi'il. Jangan mengecek. Dore. Ilmu Hu. Ya. Ya. Isim. Mir. Mir. Bi amrin. Dengan. Ini kan sama nih. dengan Ini sama nih. Sama. dengan huruf jar. Gua. Dia. Gua. Dia. Dia. Isim domir. Sim. Fihi. Sama nih. Jar. Sama. Di dalam. Cuma bedanya kalau hi, Ya. dia. Wa dan huruf ataf. Da. Da'a. Tinggal. Tinggalkan. Isim. Fi'il apa nih Bapak Ibu? Fi'il amr. Fi'il. Abil. Amr. Amr. Hu. Ya. Apa hu? Hunya. Nya. Domir. Isim domir. Nya. Yakun. Menjadi. Ya menjadi. Jadi. Fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wabala. Kerugian. Kemudian. Kesengsaraan. Isim. Mufrad. Mufrad. Wabaluhu hu. Ya. Nya. Hunya. Isim domir. Ala. Alaihi. Padanya. Ya, pada huruf Jar.
Wa ajruhu laka. Wa ajruhu ini adan. Wa Ajru ajru balasan. balasan. Dan isim. Isim Isim mufrad. 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 Hu Ya. nya Ya, domir, isim isim domir. domir. Laka Lah bagi. Bagi kamu. Untuk. huruf Bagi jar. Ya. Jar, Ka kamu. Kamu. isim isim domir. wala tasubbanna hadan. Wala tadi sudah wala ada. Wala. Dan jangan masuk. Wawunya dan huruf Atau Ya. huruf apa Bang? Tasub caci fiil Caci Dorek. mudhari. Nah, sungguh huruf namanya apa nih? Taukid. Ahadan terakhir seorang pun. Seseorang pun. pun. Isim Isim. mufrad. Mufrad. Alhamdulillah luar Ustaz biasa. boleh nanya Ustaz? Silakan Ibu, monggo. Kalau menyebutkan isim mufrad atau isim muzakkar bisa isim mufrad muzakkar atau hanya apa berbeda? Boleh dua-duanya pun. Bisa, Angkat. apa bisa sama. Jadi mufrad mudzakkar bisa mufrad muannats. Ustaz, kadang-kadang soalnya disebut mufrad, kadang-kadang isim muzakkar gitu. Sama aja ya Ustaz ya? Iya. Boleh. Jadi maksudnya boleh kita gabung. Jadi mufrad mudzakkar, mufrad muannats. Iya. Boleh gitu ya. Boleh digabung juga itu. Gitu. Syukran Ustaz. Iya, Bun, silakan. Yang Berapa jumlahnya berarti? 87. 27. Mantap. Iya. Ya kita apa nih kira-kira Bapak Ibu? Hadis. Nah, kita coba ya. Penjelasan admin. Hadis. Hadis di atas melarang seseorang meremehkan perbuatan baik. Seseorang. Ya, melarang seseorang meremehkan perbuatan baik. Sekalipun remeh ya. Iya. Sekalipun sedikit. Ya, meremehkan perbuatan perbuatan baik meskipun sedikit, meskipun apa ya, meskipun kecil atau sedikit. Perbuatan baik itu macam-macam. Di antara yang sederhana, di antara perbuatan baik yang sederhana adalah menolong orang lain meskipun hanya sekedar menuang air. Atau memberi senyuman
Ada saudara. Kepada siapa saja jika berjumpa. Terus hadis di atas juga melarang juga berisi larangan. larangan Menjulurkan untuk sarung. menjulurkan pakaian, menjulurkan pakaian karena kesombongan. kesombongan itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai. Ya. Allah Tidak boleh membalas Allah cacian. melarang mencaci atau Mengejek. mengejek orang lain, Atau membalas cacian, Ustaz ya. melarang cacian, melarang Ya, dan membalas cacian. melarang membalas Ya. Cacian. atau ejekan orang lain, meskipun itu tidak ada pada dirimu, meskipun ejekan itu tidak ada pada dirimu. Lalu engkau membalas dengan aib yang ada pada dirinya. Itu aja Bapak Ibu tuh pesannya tuh. Jadi banyak ya. Nah, hikmah dan pelajarannya berarti diringkas. Apa tuh? Larangan ada di celduk ya. Larangan ada di celduk. Larangan mengejek. Larangan meremehkan. Perbuatan baik. Terus larangan meremehkan. Larangan sombong. Meskipun boleh, meskipun kecil. Larangan menyombongkan diri gitu ya. Diri meski dalam berpakaian. Apa lagi? Larangan membalas ejekan. Larangan mencaci. Larangan mencaci. Membalas cacian. Membalas cacian orang lain. Lagi. Senyum. Udah, itu aja. Oh iya. Perintah berbuat baik meskipun hanya dengan senyum. Meskipun hanya dengan senyum. Banyak nih Bapak Ibu. Indah jadinya. Iya. Oke. Itu hadis ke 17. Pak Ustadz, ya. sebelum Nah, hadis lanjut, ke-18 nih. Silakan. Boleh, Pak Bu, Ustadz. silakan. Ya. Kembali ke atasnya hikmah tadi Pak Ustadz. Iya, boleh, Bu. Gimana? Kelihatannya yang melarang untuk mencaci, dua-duanya kok melarang untuk membalas cacian. Kalau nggak salah begitu Pak. Nih, Allah melarang membalas cacian dan di bawahnya juga membalas. Ya. Tapi melarang untuk mencaci tidak ada Pak Ustaz. Oh betul.
Allah melarang mencaci dan mengejek orang lain. Gimana kalimatnya ya? Allah melarang membalas cacian atau ejekan orang lain meskipun ejekan itu Melarang mencaci tidak ada dan pada membalas dirinya. cacian. Ya, kita ini aja mencaci ya jadinya ya. Allah melarang mencaci, mencaci dan mengejek, kembali ke awal lagi ya. dan membalas. Atau mengejek orang lain, mengejek cacian orang lain, cacian, mengejek orang lain gitu ya. Mengejek dulu ya. Iya. Baru kemudian melarang untuk membalas juga. Pun ejekan itu tidak ada Pada dirimu. Lalu engkau dan larangan untuk itu ya, untuk membalas cacian atau ejekan meskipun aib itu ada pada dirinya. Kira-kira gitu nggak? Coba Bu. Iya, betul. Kalau yang di atas kayaknya nggak perlu itu, Ustadz. Meskipun ejekan Yang itu mana, tidak Bu? ada pada dirimu itu nggak perlu itu. Meskipun aib Ejekan itu aib. tidak ada pada dirimu. Jadi gini. Iya, meskipun aib ejekan itu tidak ada pada dirimu. Jadi maksudnya gini, ada orang ngejek tapi ejekannya sebenarnya nggak ada pada kita gitu ya. Ya ini di Nggak sini ada, pada maka dirimu. kita dilarang mencaci. Bukan pada dirimu Iya. harusnya. Enggak, memang hadisnya kan ada pada diri, enggak ada. Tidak ada. Melarang Jadi mencaci. kalau mengejek. orang, jadi gini, ada orang mencaci kita dengan sesuatu yang nggak ada pada diri kita, kan gitu ya? Ini larangannya kan buat kita kalau menurut saya, Ustaz. Allah melarang kita untuk mencaci atau mengejek orang lain. Jadi kayaknya nggak nyambung dengan meskipun ejekan itu tidak ada pada dirimu. Darimu kan berarti dari kita. Allah melarang mencaci atau mengejek Dirinya. Iya, harusnya dirinya. Dirinya. Gimana Bapak? Meskipun ejekan itu ada pada dirinya, kita nggak boleh ngejek dirinya. Balik. Jadi awalnya begini, awalnya ada orang ngejek kita dulu nih. Ada orang ngejek kita, ejekan orang itu tidak terbukti pada diri kita, maka kita jangan balas dengan kepada orang lain yang aibnya itu ada pada orang itu. Gitu, Mas. Oh ya benar, nyambung itu. Melarang membalas ejekan berarti. Pertama mengejek dulu, nggak boleh tuh. Kita pertama nggak boleh dua-duanya ya. Iya, pertama nggak boleh ngejek, kedua nggak boleh membalas ejekan. Dengan ejekan walaupun dia ada yang diomongin. Iya, walaupun kalau ejekan kita itu kepada orang tersebut terbukti, gitu ya. Orang lain membalas, orang lain menuduhkan ejekan kepada kita meskipun nggak ada tuh. Ya. Jadi ada dua, Bun. Dari mana larangan kita nggak boleh sama sekali mengejek itu di belakang, paling belakang hadisnya, Bun. Coba cek hadisnya tuh paling bawah, paling belakang. Bunyi hadisnya begini nih. Wala tasubanna ahadan, begitu nggak? Iya. Paling akhir tuh kalimatnya ya. Ada. Nah itu tuh. Wala tasubanna ahadan. Nah itu tuh. Jadi sebenarnya di sini larangannya dua ya. Dilarang mengejek dan dilarang membalas ejekan. Saya rasa lebih baik dipisah aja Pak Ustadz. Statementnya dipisah. Dipisah kalimatnya. Iya, kalimatnya dipisah lebih bagus, lebih jelas. Ya. Iya. Yang bagian mana nih? Allah melarang mencaci dan mengejek orang lain. Titik. Yang meskipun aib itu ada pada dirinya itu
di kalimat yang pertama. Dipotong di situ. Oh, dipotong. Kayak gini. Ya. Allah Terbalik, benar itu Bukan, terbalik. dipotongnya di Allah melarang mencaci atau mengejek orang lain meskipun aib itu ada Ada pada padanya, dirinya. bukan pada dirimu. Iya. pada dirinya. Jadi itu dipotongnya gitu. sesudah dirimu itu Pak Ustadz. Oh, Tapi gitu. dirimunya itu diganti Dirimunya dengannya, juga Ustaz. diganti. Dengan Gitu. dirinya. Loh. Meskipun aib ejekan itu Ada Ada pada dirinya. dirinya. oh gitu. Ya, Baik. ada pada dirinya. Gitu ya. Nah, Ya. Nah, Dan baru larangan kemudian membalas Membalas. cacian ejekan meskipun aib itu ada pada dirinya. Dirimu. Gitu Di sini pakai dirimu. enggak. Enggak. Kebalik ini malah. Allah melarang mencaci mengejek orang lain. Sebenarnya itu sudah jadi poinnya. Sudah poin. Iya. Pertama, nggak boleh sama sekali mengejek orang lain. Poin yang kedua itu Allah Larang membalas. membalas cacian. Jadi ada 2 poin. Poin pertama itu larangan mengejek, titik. Yang kedua larangan membalas Ejekan. ejekan. Ejekan meskipun Oh iya, ada benar. pada Pada dirinya. Benar. Tuh. Ya, bayangkan ya begitu susahnya betul. Contoh, Tapi contoh, sih, Ustaz, Bapak, contoh. Bapak Ibu sebenarnya sudah tangkap cuma ke dalam membahasakannya ya. Nah, ini udah benar begini, Ustaz. Meredaksikannya kadang-kadang yang agak susah itu ya. Oke. Baik, alhamdulillah luar biasa nih hasil kerja keras untuk menerjemahkan begini. Baik, kita lanjutkan. Ini ada hadis pendek. Jadi hadis ini begini, Bapak Ibu yang muliakan. Ini ada sabab. Kalau ada hadis terus ada peristiwa yang mengawalinya, namanya apa itu Bapak Ibu? Asbabul. Sebabul hadis. Nggak ada asbabul hadis, nggak ada pun. Sebabul wurud. Kalau Al-Quran turun ayatnya karena ada peristiwa, namanya Sababun nuzul. Asbabun nuzul. asbabul nuzul. Nusul. Gitu ya. Ada ayat Quran turun tentang satu peristiwa, maka latar belakang peristiwa itu namanya asbabun nuzul. Sekarang ada hadis keluar, Nabi sabdakan, ada peristiwa yang melatar belakanginya, namanya Asbabul wurud. asbabul wurud. Asbabul wurud. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh sahabat seorang wanita lalu menceritakan bahwa dirinya telah membagi-bagi harta kepada anak-anaknya, tapi kemudian bagiannya itu ternyata nggak sama. Anak pertama dibagi karena punya pertama ya kan gitu. Wah, yang pertama nih andalan dikasih tanah 1 hektar. Wah, oh, nggak tanggung-tanggung 1 hektar daerah Tebet lagi. Waduh, luar biasa. Itu ya. Gitu ya. Yang anak kedua dikasih 2000 meter gitu. Di mana? Di daerah Jonggol. Gitu kan. Yang anak ketiga dikasih 1000 meter. Terus orang itu melapor kepada Nabi, itu kamu lakukan begitu? Iya, kata Nabi, ambil lagi tanahnya lalu bagi rata. Nah, muncullah hadis, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak. Jadi ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan, kalau kita memberi anak yang sama-sama sudah dewasa, itu kalau kita masih hidup namanya hibah, maka anjurannya itu sama. Sama. Ya kalau ini jangan timpang. Kalau yang 2:1 itu waris. Jadi justru kalau ibu bapak mau membagi anak-anak, harusnya sama. Kalau punya kontrakan 10, anaknya 5, 2. Gitu. Jadi harus proporsional lah kira-kira gitu ya. Adil rata. Adil dan rata anjurannya begitu tuh. Adil dan rata. Tapi nanti kalau sudah wafat,
maka orang itu dibagi warisan sesuai ukuran warisan. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Gitu ya Bapak Ibu. Mana hadisnya? Bertakwalah kalian kepada Allah Dan berlaku adillah di antara anak-anak. itulah pada anak-anak kalian. Sumber hadisnya ada pada kitab Sahih Bukhari, ada pada Musnad Abi Syaibah, ada pada Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani, ada Sunan As-Saghir milik Al-Baihaqi dengan nomor hadisnya masing-masing. Arti perkataannya ya Bapak Ibu, ini arti perkataannya nih. Itaqi, apa itaqi? Itaqi ini ada wawunya di sini, harusnya ini ada wawunya di sini. Wattaqu. Iya. Itaqi bertakwalah. Fi'il amr. Fi'il amr. Takwalah. Fi'il di sini amar. Wawunya kalian. Domir. Ini domir isinya. Domir. Isim domir. Domir. Allah. Allahnya. Allah. Allahnya. Ya Allah. Isim mufrad. Allah. Isim mufrad. Isim mufrad. Betul jalalah. Oh, lafal jalalah. Ya, di sini nih. Isim lafzul jalalah. Lafaz jalalah. Isim bukan isin. Oh iya ya. Isim. Wah, mulai kabur nih. Dan huruf ya. Huruf atau. I'dilu, i'dil. Adillah. Adillah. Atau berbuat adillah. Fi'il Amar. Kalian. Isim. Domir. Baina. Antara. Isim. Ingat-ingat ini namanya zorof. Zaraf. Betul, zorof. Zorof itu kata keterangan ya. Iya. Keterangan. Fi'il amr Ustaz itu. Fi'il Yang amr. mana? Oh, ini salah. Emang apa? Anar. Neraka itu. Ustadz lapar. Jadi mulai kabur nih gitu nih. Anak-anak. Anak-anak. Isim bukan? Anak-anak. Isim. Ini namanya mudzakkar jamak. Jamak mudzakkar. Ya, jamak. Bukannya mudzakkar. Mudzakkar Muzakkar salim. jamak taksir. Taksir. Anak-anak. Kum kalian. Domir. Isim domir. Domir. Penjelasan hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar bertakwa pada Allah dan berlaku adil. Berbuat Dan adil kepada anak-anak. menyuruh kepada para orang tua agar berbuat adil terhadap pada para anak-anaknya. Tuh pendek benar. Sekarang penjelasan hadis sudah. Hikmah hadisnya apa Bapak Ibu? Coba hikmah hadis. Yang pertama apa? Takwa kepada Allah. Perintah bertakwa Kepada Allah dan perintah berlaku adil. kepada Allah. Di bawahnya boleh. Makna takwa itu adalah menjalankan apa Perintah yang menjauhkan, meninggalkan larangan. dan menjauhi Larangan. apa yang dilarang. Tuh gitu. Ya, perintah berbuat adil
kepada orang lain dan terutama kepada anak-anak. adil kepada anak-anaknya. sebenarnya bukan kita manisme ya, meskipun pada anak-anak. Sebab kadang-kadang kalau anak-anak nggak apa-apa lah gitu ya. Perintah berbuat adil kepada orang lain dan Meskipun kepada anak-anak. Apa ya kalimatnya, meskipun pada anak sendiri, kepada anak-anak sendiri, gitu Bapak Ibu. Pada orang lain berbuat adil, kepada anak juga jangan sampai nggak adil harus gitu. Jadi sederhana, kadang-kadang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu Bapak Ibu yang kami akan. Jadi pendek maknanya, pendek bunyinya tapi luas maknanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki namanya jawami'ul kalim ya Bapak Ibu. Apa namanya? Jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Jawami'ul kalim itu adalah kalimat sederhana tetapi memiliki makna yang luas. Ya. Itu dalam istilah namanya jawami'ul kalim. Saya ulang lagi, apa itu jawami'ul kalim yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya? Yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kemampuan, diberi kelebihan oleh Allah, bisa mengutarakan dengan kalimat pendek, tapi pesannya luas. Itu Bapak Ibu yang kami akan. Subhanallah, hari ini kita dapatnya cuma 2 hadis ya. Padahal Hadisnya panjang. ada 5 hadis. Panjang banget hadisnya, iya benar. Jadi ini betul-betul ini ya beragam, ada yang pendek, ada yang panjang, kan gitu ya. Berbicara tentang banyak hal. Gitu. Baik, ada yang ingin tanyakan? Silakan Bapak Ibu, silakan. Berkaitan dengan esensi hadis tadi, kan gitu ya. Dengan hadis misalkan, boleh. Kalau ada yang tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. Tentang hadis yang berlaku adil ini Ustaz. Kalau kita sebagai orang tua pasti kan mempunyai sesuatu yang nanti akan ditinggalkan. Ketika kita belum meninggal, itu kalau sudah terbagi-bagi sama rata itu lebih baik itu atau nanti setelah kita sudah tidak ada, orang tua tidak ada, kemudian baru menjadi waris. Ya. Kalau waris kan menyulitkan itu kan nanti ada yang namanya manusia. Tapi kalau ketika belum meninggal sudah terbagi rata itu lebih baik mana Ustaz? Nah ini jadi, saya mengutip pendapat. Jadi nggak merepotkan ya. Nggak meninggalkan masalah pada anak-anak gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya mengutip pendapat seorang ulama ya, menyatakan begini. Niatnya harus diluruskan. Kalau niatnya seseorang membagi-bagi hartanya karena pengen lari dari waris, itu nggak boleh. Supaya nggak diterapkan waris, berarti niatnya menghindar dari syariat Allah. Tapi kalau ingin mencukupkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu ya Bun ya. Jadi kembali kepada niat. Udah bagi aja semuanya supaya besok nggak ada warisan. Nah, itu niatnya yang salah. Berarti seakan-akan warisan itu bikin sengsara hidup, padahal enggak ya. Meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis itu mengatakan kalian lebih cinta kepada harta waris daripada harta kalian sendiri. Gitu. Jadi niatnya perlu diluruskan ya Bun. Terima kasih. Bu Narina. Alhamdulillah perempuan warisan itu dapatnya lebih sedikit Ustaz. Bedanya Pak Ardi, kalau ibu-ibu dapat warisan sedikit tapi dikantongin sendiri.
Iya, betul. Sendiri, nggak usah dikasih Pak Hardi, istrinya Pak Hardi nggak masalah, Pak Hardi jangan minta. Benar. Tapi kalau Pak Hardi dapat warisan, Pak Hardi mesti harus bagi kepada istri dan anak-anaknya. Jadi Pak Hardi mau yang gimana? Mau yang banyak dan sedikit? Oh, yang penting Allah aja lah. Jadi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Cuma benar yang disampaikan Bunda Rina tadi. Kebanyakan orang gara-gara waris itu tidak sedikit keluarga yang pecah gara-gara waris. Ya. La takuruna turotha akla lama gitu ya. La takuruna turotha wa takuruna turotha akla lama. Kalian memakan harta warisan dengan membabi buta. Baik, suatu saat kita akan ketemu lagi ayat tentang warisan nanti, hadis tentang warisan. Menarik. Matur nuwun Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang mari kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Mohon maaf, kita ketemu lagi di kesempatan yang datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.